Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Marta Milenia bersama rekan saya Aldi Firdana. Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Holistik Integratif Ilmu-Ilmu Keagamaan. Menurut Murad W. Hoffman, terjadinya pemisah agama dari ilmu pengetahuan terjadi pada abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang mempedulikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu yang berpengaruh di masyarakat Islam adalah ulama tarekat dan ulama fikih. Keduanya menanamkan paham taklid dan membatasi kajian agama hanya dalam bidang yang sampai sekarang masih dikenal sebagai ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Ilmu tersebut mempunyai pendekatan normatif dan tarekat hanyut dalam wirid dan zikir, dalam rangka mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkan kehidupan duniawi. Sedangkan ulama tidak tertarik mempelajari alam dan kehidupan manusia secara objektif. Bahkan ada yang mengharamkan untuk mempelajari filsafat. Padahal, dari filsafatlah ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang pesat. Keadaan ini mengalami perubahan pada akhir abad ke-19, yakni sejak ide-ide pembaharuan diterima dan didukung oleh sebagian umat. Mereka mengkritik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dipisahkan dari ajaran agama, seperti dikemukakan oleh Muhammad Naqib Al-Altas dan Ismail Razi Al-Faruqi, dengan tujuan agar ilmu pengetahuan dapat membawa kepada kesejahteraan bagi umat manusia. Menurut para ilmuwan dan cendekiawan muslim tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembalikan pada kerangka dan perspektif ajaran Islam. Menurut Armahedi Mahzar, setidaknya ada 3 model interaksi ilmu dan agama. Dalam pendidikan agama Islam, peta kompetensi pembelajaran agama Islam meliputi 5 aspek, yakni aspek Al-Quran, aspek keimanan, aspek akhlak, aspek fikih atau ibadah, aspek tarik atau sejarah. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aldi Firdana. Baik, saya Aldi Firdana. Di sini saya akan menyambung pemaparan materi dari rekan saya Dea Marta Milenia. Selanjutnya yaitu integrasi ilmu dan agama. Agama dan sains dianggap sebagai konsep yang terpisah. Hal ini diyakini bahwa agama dan sains adalah 2 bentuk yang saling bertentangan. Tidak ada satupun ilmuwan yang memiliki niat untuk mempertimbangkan secara serius dialog antara agama dan sains. Wahyu Tuhan dipisahkan dari ilmu, menurut Qasem Khalil 2003. Sampai-sampai agama dan sains keduanya menjadi retak. Bahkan, agama dibuang ke wilayah keyakinan buta semata dan ritual-ritual sesaat yang dianggap kuno oleh sains, menurut Fethullah Gulen 2006. Menurut Holmes Rollstone, ada implikasi dari pandangan positivistik dan ilmiah, yaitu mengagung-agungkan sains dan menganggap rendah agama, yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap hakikat metode agama dan sains. Pada saat yang sama, dalam isi materinya, ilmu dan agama secara khusus menawarkan penafsiran alternatif. Penafsiran ilmiah didasarkan pada kausalitas, sedangkan penafsiran agama didasarkan pada makna. Dengan demikian, diperlukan solusi terhadap retaknya hubungan ilmu dan agama, yakni dengan cara integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan menurut M. Amin Abdullah ialah meleburkan dan melumatkan yang satu ke dalam yang lainnya, baik dengan cara meleburkan sisi normativitas, sakralitas, keberagaman secara menyeluruh masuk ke wilayah historitas
propanitas, atau sebaliknya membenamkan dan meniadakan seluruhnya sisi historitas keberagaman Islam ke wilayah normativitas, sakralitas, tanpa integrasi dan interkoneksitas. Interkoneksitas ialah setiap bangunan keilmuan, baik keilmuan keagamaan, keilmuan sosial, humaniora, kealaman, dan lain sebagainya. Artinya, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.